Assalamualaikum teman-teman. Kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dengan topik norma. Mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama, mari kita awali dengan membahas apa itu norma. Norma adalah sebuah aturan yang harus kita patuhi dalam menjalankan kehidupan. Ada beberapa jenis norma yang bila dilanggar akan membawa akibat, baik bagi kelompok maupun dirinya sendiri. Setiap norma mempunyai sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam norma. Ada 4 norma yang akan kita pelajari, yaitu 1. Norma kesopanan 2. Norma agama 3. Norma kesusilaan 4. Norma hukum. Pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kumpulan aturan dan tata krama yang digunakan dalam masyarakat untuk memastikan bahwa orang-orang berinteraksi dengan hormat, sopan, dan bermartabat. Pentingnya norma kesopanan. 1. Membangun hubungan baik. 2. Menghindari konflik. 3. Menunjukkan kematangan, sopan, dan bermartabat. 4. Membantu lingkungan. Contoh norma kesopanan adalah salam dan sapa, berperilaku sopan di meja makan seperti tidak berbicara saat mulut penuh, berbicara dengan kata-kata yang sopan, menghormati orang tua dan guru dan menjaga lingkungan tetap bersih. Akibat jika seseorang melanggar norma kesopanan adalah dikucilkan, dicemooh, dianggap orang yang tidak sopan, digunjingkan, dan lain sebagainya. Norma agama adalah seperangkat aturan, nilai, dan tata cara yang diikuti oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka berdasarkan ajaran agama mereka. Pentingnya norma agama adalah 1. Mengarahkan kehidupan, membimbing dan mengarahkan sesuai ajaran agama. 2. Mengajarkan moral. 3. Mendekatkan diri dengan Tuhan. 4. Membangun komunitas. Contoh norma agama adalah 1. Menjalankan ibadah rutin seperti sholat, puasa, mengaji, bersedekah, dan lain-lain. 2. Etika dan moral. Norma agama membimbing tentang perilaku moral. 3. Pakaian dan penampilan. 4. Perayaan agama. Akibat melanggar norma agama adalah mendapatkan siksaan di akhirat, merasa bersalah atau berdosa. Norma kesusilaan adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku sosial dan etika dalam masyarakat. Pentingnya norma kesusilaan adalah membantu kita menghormati dan sopan kepada orang lain, menghindari diri dari konflik dan berperilaku kasar, membantu hubungan baik dengan orang lain, bersikap sopan menunjukkan kematangan dan bermartabat. Contoh norma kesusilaan adalah salam dan sapa kepada orang lain, berpakaian dan berpenampilan yang sopan dan pantas, makan tidak sambil berbicara, berbicara saat mulut penuh, mengunyah makan dengan tertib, berbicara sopan dan baik kepada lawan bicara. Akibat melanggar norma kesusilaan adalah merasa malu, resah, menyesal, dikucilkan, diusir dari lingkungan, dicemooh, dan digunjingkan oleh orang lain. Terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku warga negara. Contoh norma hukum adalah 1. Norma hukum mengatur tentang lalu lintas. 2. Mengatur hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Mengatur perlindungan lingkungan. 4. Menetapkan kewajiban pajak. Peran norma hukum adalah, norma hukum membantu mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak dan kewajiban warga negara, menghindari konflik, dan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Akibat melanggar norma hukum adalah mendapatkan hukuman dari aturan yang berlaku, penghentian atau pemutusan hubungan kerja, dijauhi masyarakat, dan lain-lain. Memahami dan menghormati norma-norma dalam masyarakat adalah langkah awal menuju kehidupan bersama yang harmonis. Norma-norma ini menciptakan dasar untuk interaksi yang positif, saling pengertian, dan membentuk tatanan sosial yang teratur. Dengan mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat, maka kita turut berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan saling menghormati. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum.